Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime AOASI episode 5. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita dibuka dengan kelas balik yang cukup singkat, di mana ketika Ibu Asito yang mau pergi kerja, dia mendapatkan sebuah kiriman surat yang tidak lain adalah hasil dari kelulusan Asito. Namun yang jadi permasalahannya sih bukan itu. Lebih tepatnya ketika perkataan Ibu Asito yang mengatakan sepak bola selalu merebutmu dariku, yang membuat Asito terkejut. Memang faktanya Asito dan ibunya gak deket-deket banget. Untuk pertama kalinya juga, Ibu Asito ini menunjukkan kelemahannya di depan Asito langsung. Sementara di rumah, Hana-chan balik menelepon Asito karena tadi sore dia mendengarkan percakapan antara Asito dan juga ibunya. Hana-chan pun penasaran dengan perkataan ibunya tadi yang mengatakan jika sepak bola itu telah merebut anaknya. Bukan hanya penasaran, Hana-chan marah karena dia mengira kalau ibu Asito itu tidak menepuk garis sepak bolanya. Dia juga marah karena sebelumnya Asito ini gak izin ke ibunya ketika pergi ke Tokyo untuk melakukan seleksi. Hana-chan juga mendesak Asito untuk segera berbicara kepada ibunya. Hana-chan merasa hal itu memang penting. Di samping Asito juga bingung kenapa juga Hana-chan ini menasihatinya lewat telepon. Selama perjalanan pulang, Ibu Asito dalam keadaan mabuk kembali menyelesaikan perkataan tadi sore tentang sepak bola yang merebut anaknya. Sun pun kaget dengan ucapan ibunya tadi sore. Tumben-tumbenan dia mengeluarkan kelemahannya itu di hadapan Asito. Apalagi selama ini Asito hanya melihat sisi kuat ibunya saja. Ditambah kemarin Asito yang pergi diam-diam ke Tokyo susah buat menebak perasaan ibunya itu ketika mengetahui hal itu. Asito pun sekarang terlihat serius di depan teleponnya. Sementara di luar, ibunya yang baru datang sempat kepikiran ingin meminta maaf atas perkataan tadi sore. Sebelum dia masuk ke dalam, tanpa sengaja ibunya mendengar perkataan Asito yang mengatakan jika dia hanya ingin ibunya ini hidup enak menghasilkan uang dari pemain pro. Karena Asito sendiri gak punya cara lain selain menghasilkan uang dari sepak bola. Ibu Asito yang mendengar percakapan itu berusaha dengan keras untuk menutupi kelemahannya. Dia memilih marah-marah ketimbang memperlihatkan kelemahannya lagi. Meskipun dalam kondisi mabuk, dia berhasil menutupi kelemahannya itu. Sikap ibunya itu sebenarnya cukup aneh. Kalau di mata kita sendiri, dia memang marah-marah. Tapi ketika mengetahui teleponnya masih hidup, ibunya pun langsung meminta penjelasan tentang rincian biaya hidup Asito selama di Tokyo nanti. Berawal dari situlah sampai beberapa bulan ke depan ibunya Asito ini mengandalkan Hana-chan untuk penjelasan berbagai detail biaya yang akan dikeluarkannya nanti ketika Asito berangkat. Di samping waktu yang sudah dekat banget untuk keberangkatan Asito ke Tokyo, ia terlihat masih galau banget karena gak sempat memberitahukan perasaan sebenarnya kepada ibunya. Bahkan sampai musim semi tiba, Asito sama sekali belum bisa mencurahkan isi hatinya. Tapi di lain sisi, ibunya ini juga pinter ngeles. Ketika Asito datang buat ngomong serius, ibunya ini dengan cepat ganti topik pembicaraan lain. Sehingga Asito tidak sempat ngungkapin perasaan itu bahkan di hari keberangkatannya. Selain perpisahan di rumah, guru sekaligus pelatih Asito memberikan pengumuman kepada anak-anak jika Asito akan pindah ke Tokyo. Karena Asito berangkatnya hari ini, dia pada akhirnya tidak bisa merayakan kelulusannya bersama teman-teman yang lain. Dia juga sengaja datang ke sekolah untuk melihat wajah-wajah terakhir temannya sebelum dia berangkat. Asito sendiri juga diketahui merahasiakan jam keberangkatannya dari teman-teman sekolah. Dia tidak mau melakukan perpisahan karena nanti melihat muka murung dan juga sedih. Meskipun begitu, Asito sendiri sudah memutuskan jika hari ini akan meninggalkan Ehim dengan senyuman dan bertekad untuk menjadi kuat lagi dari sebelumnya. Sesampai Asito di stasiun, betapa terkejutnya dia ketika melihat teman-teman sekelasnya pada datang untuk memberikan salam perpisahan. Asito pun bertanya-tanya kenapa mereka ini bisa datang padahal sekarang masih jam kelas. Rupanya setelah Asito memberikan salam dan juga meninggalkan kelas tadi, sang pelatih ternyata gak bisa melepaskan Asito begitu saja. Mengingat jasa yang telah dia berikan untuk sekolah, dia pun meminta anak-anak untuk pergi memberikan salam perpisahan yang cukup berkesan. Asito memang terharu, tetapi berusaha menyembunyikan kemurungannya dengan mengajak anak-anak untuk berfoto. Asito kemudian baru ingat kalau ibunya menitipkan sebuah bingkisan yang tadi dipegang oleh Sun, di mana Sun menyampaikan pesan dari ibunya jika bingkisannya itu boleh dibuka oleh Asito ketika sudah menaiki kereta. Bingkisan itu sendiri berupa sebuah surat dan sebuah kardus. Asito sendiri belum tahu isinya. Ketika Asito membukanya, dia pun menemukan kartu tabungan dan juga surat dari ibunya. Pertama-tama, ibunya ingin meminta maaf karena gak bisa ngantar Asito sampai ke stasiun.
Ternyata selama 6 bulan ini Ibu Asito tahu kalau anaknya itu mau ngomong serius. Karena memang ibunya ini gak suka suasana sedih dan lebih memilih untuk menghindar. Tabungan yang diberikan ibunya itu berupa uang untuk kebutuhan Asito selama berada di Tokyo, yaitu seluruh tabungan ibunya sebesar segitu yen. Ibunya sekali lagi menegaskan jika dia benar-benar meminta maaf karena selalu menghindari saat Asito ingin berbicara. Ibunya juga memberikan pengakuan tentang malam di mana Asito berbicara melalui telepon dengan Hana-chan. Karena pada malam itu ibunya mendengarkan apa yang dikatakan Asito di balik pintu. Asito di sini terlihat gak sedih sama sekali, sesuai keputusannya tadi kalau dia pergi ke Tokyo dengan penuh senyuman. Asito pun masih terlihat santai sebelum dia ini kembali menyadari jika surat itu ternyata masih ada satu paragraf tertinggal di bawahnya. Di mana paragraf itu berisi permintaan maaf lagi, di mana selama ini ibunya gak bisa beliin Asito sepatu baru. Sebagai perpisahan, kotak kardus itu tidak lain sepatu baru yang diberikan ibunya untuk Asito. Hadiah sepatu itu pun membuat Asito kembali flashback ketika mantan rekannya dulu menghina keluarganya karena dinilai miskin dan gak mampu beli sepatu baru. Ibunya juga membantah soal uang yang selama ini membebani keluarga, di mana ibu Asito merasa wajar jika dia harus mendukung Asito yang ingin meraih cita-citanya. Ibunya juga mengingatkan jika banyak orang di sampingnya yang selalu mendukung dan juga memberikan semangat. Memang Asito akan kembali mendapatkan rintangan baru ketika di Tokyo nanti. Namun dia juga harus ingat jika orang sekitar akan selalu mendukung dan juga akan memberikan semangat. Terakhir yang paling penting dan juga paling dalam, meski sang ibu mengaku gak terlalu mengerti tentang sepak bola, dia menegaskan gak peduli mau Asito jago atau enggak, mau jadi pro atau enggak, bagi ibunya semuanya itu gak penting. Karena tanpa itu semua pun Asito sudah jadi anak kebanggaan untuk ibunya. Asito yang sebelumnya berusaha menahan diri pada akhirnya nangis juga setelah membaca seluruh surat itu. Pada akhirnya dia meninggalkan Ehim dengan tangisan yang bahkan membuat penumpang lainnya juga kaget. Oke, itulah akhir dari episode 5. Gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.